Justin Hubner bisa main di laga Timnas Indonesia versus Irak di perebutan tiket Olimpiade Paris 2024 yang dilangsungkan di Abdullah bin Khalifah Stadium, Kamis 2 Mei malam nanti. Sebelumnya sempat ada pertanyaan, apakah Justin Hubner dapat turun di laga esok, mengingat sempat masing-masing terkena satu kuning di laga kontra Yordania U23 dan Uzbekistan U23. Menurut aturan, pemain yang mengantongi 2 kartu kuning harus absen di laga selanjutnya demi menjalani sanksi akumulasi kartu. Namun, Justin Hubner tidak perlu menjalani skorsing karena dibantu regulasi AFC. Berdasarkan pasal 54.1.3 regulasi kompetisi Piala Asia U23 2024, pemain-pemain yang tampil di semifinal Piala Asia U23 2024 akan dihapuskan jumlah kartu kuning yang telah dimiliki di laga-laga sebelumnya. Peraturan ini berlaku bagi pemain yang hanya mengantongi 1 kartu kuning, bukan 2 kartu kuning seperti Rafael Struijk yang terpaksa absen di laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Uzbekistan U23. Berhubung Justin Hubner mengantongi 1 kartu kuning di laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Yordania U23, pemain berdarah Belanda ini tiba di semifinal Piala Asia U23 2024 dengan status 0 kartu kuning. Karena itu, Justin Hubner saat ini baru mengoleksi 1 kartu kuning atau kelar laga melawan Uzbekistan U23. Dengan begitu, bek 20 tahun ini dapat diturunkan dan siap tempur melawan Irak U23. Kehadiran Justin Hubner di laga melawan Irak U23 sangat krusial. Sebab kapten sekaligus bek andalan Timnas Indonesia U23. Rizky Ridho dipastikan absen karena terkena kartu merah di laga melawan Uzbekistan U23. Kabar mengejutkan datang dari pemain keturunan Indonesia yang berkarier di Premier League, Jairo Riedewald, pilar Crystal Palace mengaku bakal mengunjungi tanah air. Jairo Riedewald sudah lama dikaitkan dengan Timnas Indonesia, usai diketahui memiliki keturunan asli tanah air. Berstatus sebagai pemain skuad utama Crystal Palace di Premier League, Jairo Riedewald pun berpotensi untuk dinaturalisasi. Pemain berusia 27 tahun itu sudah berkarier di Liga Inggris sejak 2017, usai diboyong dari Ajax Amsterdam. Selain memiliki keturunan Indonesia, Jairo juga diketahui memiliki keturunan Suriname namun saat ini berpaspor Belanda. Jairo sebelumnya dikabarkan menolak tawaran bermain untuk Timnas Suriname, di saat Timnas Indonesia tengah mengincarnya. Menurut kabar yang beredar, Jairo lebih berminat memperkuat Timnas Indonesia, hal ini diperkuat dengan informasi sang pemain akan datang ke Indonesia. Striker Timnas Uzbekistan U23, Ulukbek Hoshimov terciduk menghirup sesuatu pada kapas putih saat pertandingan melawan Timnas Indonesia U23 pada semifinal Piala Asia U23 2024. Pada menit ke-16, usai terjatuh pasca berduel dengan Nathan Choeon, Ulukbek Hoshimov mendapat perawatan dari tim medis Uzbekistan. Ulukbek Hoshimov kemudian juga terciduk kamera menghirup kapas putih. Media Vietnam, Zing News, menduga itu sebagai kapas yang dicampur dengan amonia. Amonia diizinkan untuk digunakan dalam olahraga dan memiliki efek peningkatan pernapasan. Dengan demikian, mampu meningkatkan kinerja para pemain secara umum. Rusia juga menggunakan amonia saat Piala Dunia 2018. Dokter tim mereka, yakni Eduard Bezuglov, menolak amonia disebut sebagai doping. Ia menjelaskan bahwa amonia sudah digunakan sejak lama dan digunakan banyak atlet, di luar cabang olahraga sepak bola. Itu cuma amonia di dalam beberapa helai kapas yang dihirup para pemain. Hal ini dilakukan ratusan atlet untuk memacu diri mereka, ujar Eduard Bezuglov, kepada media lokal Rusia, dikutip dari Marca. Pemain keturunan Indonesia, Kelvin Verdong telah dikonfirmasi Ketua Umum PSSI Erick Thohir masuk ke dalam program naturalisasi Timnas Indonesia. Momen penting itu pun diposting Verdong di Instagram pribadinya, yang mana banyak netizen justru salah fokus dengan komentar 2 pemain keturunan lainnya, yakni Ula Romeni dan Mees Hilgers. Ya, saat ini PSSI masih terus memproses sejumlah pemain keturunan untuk dinaturalisasi agar dapat memperkuat Timnas Indonesia. Terbaru, PSSI mengumumkan 2 pemain naturalisasi tambahan yang masuk ke dalam program naturalisasi, salah satunya Kelvin Verdong. Dengan pengalamannya itu, Verdong disambut baik oleh para pencinta sepak bola tanah air.
Verdong pun tampak senang hingga mengupload foto ketika dirinya bertemu dan bersalaman dengan Ketum PSSI, Erick Thohir. Menariknya, dalam postingan terbaru Verdong tersebut ada dua pemain naturalisasi lainnya, yakni Ula Romeni dan Hilgers yang ikut berkomentar. Romeni meninggalkan kalimat, pemain besar di kolom komentar, sementara Hilgers hanya menaruh emotikon mata hati. Jelas netizen pun ramai ikut mengomentari komentar Hilgers dan Romeni. Kebanyakan menanyakan kapan menyusul Verdong dan Jens Raven untuk masuk program naturalisasi.